Mpok Nur lagi beberes masak. Serius? Oke, terus ada nggak? Oh, ini dia udah. Buat apaan? Enggak, nanti saya mau ini kasih tahu. Sekalian tuh. Pasti udah kelihatan. Sekalian nih. Ini ada Nih, sini tuh. Oh, ini kan dari depan tuh kayak masuk ke dunia lain. Oh. pas masuk tuh kayak kantong gitu ya, seru gitu. mengantong. Apa kayak beda gitu. Ini dapat dari mana? Makasih. Guys, aku ke Jalan Jenggala nih, mau ketemu sama ngomongin sekarang ya. Oh ya udah, oke, ngomongin sekarang aja. Mau ketemu sama Mpok Nur Asia Uno. Mau lihat nggak dalamnya kayak apa, dapurnya kayak apa, lain-lain. Yuk sini. Bisa dibantu ibu? Pak. Ada. Bu, apa kabar? Baik. Ini Mpok Nur lagi beberes masak. Serius? Kerjanya beres memulung. Kan banyak pegawai Mpok. Emang, tapi pegawai itu harus dicek terus. Kalau kitanya nggak ngecek sendiri, Ini apa dipegangin? ini ngetes debunya ada nggak ternyata. Ya ampun. Ini tiap hari kayak begini. Setiap hari, ampun. seminggu 4 kali lah. Terus kalau ada debu diapain? Langsung panggil. Langsung panggil, terus Mas coba deh. Kamu tahu kan ini kotor. Coba mana diberesin. Saya gemes ini debunya tuh, lihat tuh. Ya Coba ampun. pegang gitu. Mana? Oh, sekarang mah nggak ada. Tuh, Serius sampai itu? Iya nih kan, Oh. jadinya harus dicek. Saya bilang nanti abis ini ambil tisu basah ya. Ini Tidak kamu bersihin. boleh ada debu sama sekali di sini. Luar biasa. Iya. Jadi setiap hari ngecek ke sini. Iya, seminggu 3-4 kali lah gitu. Soalnya kan, tapi sidak nggak dibilangin. Iya, kalau dibilangin mah beberes kan dulu. Beberes. Oh, gitu. Terus tanaman juga. Tanaman ini nggak boleh ada debu juga Nggak nih. boleh juga. Ini kok belum dijemur sih gitu. Harus dilapin daunnya gitu supaya mengkilat nih. Ini belum di ini. Kalau nggak, Serius? soalnya iya. Aduh, Semuanya harus turun tangan sendiri. nggak bisa kalau Oke. nggak. Debu. Debu ya, cek Iya, debu. Ceknya tuh harus di touch, apa namanya, Disentuh, diperiksa, disentuh. Kalau nggak ketahuan kan. Oke, Kelihatannya kan oke. putih padahal. Yang di atas belum tuh. Yang di atas belum, makanya tadi ini sebetulnya harusnya pakai tangga. Terus Mpok turun tangan juga pakai tangga, naik. Iya, nanti kalau Oh sebentar my God. lagi saya akan menaiki itu. Ini tadi juga nih. Tadi ada di situ ada noda sedikit. Di mana noda? Di tembok. Jadi saya langsung coba kamu ambil ini ya. Ambil tangga. Terus itu saya nggak mau kelihatan ada apa tuh, kayak ada benang gitu kan. Oh, ini noda nih, Mpok. Nih, izin nih. Ini noda Nah, nggak? Betul. Ini makanya Kebocorin. saya udah gregetan ya, karena kalau nggak dicek gitu, mereka tuh nggak apa namanya, nggak aware. Jadi kan tuh kan kalau nggak ini kayaknya memang udah apa namanya tuh kayak lem kali ya. Iya. Jadi nanti harus ada orang yang khusus dikeletekin ininya. Bersih banget. Nodanya tuh Kok izin aku buka masker boleh nggak? boleh, saya baru mau bilang udah buka deh, jangan sampai ini Udah tes antigen banget, kok negatif. buka aja nggak apa-apa, soalnya saya juga buka udah Iya. namanya pengap-pengap ya. Ya Jadi ampun, semuanya semua ya. tuh harus bersih, kalau enggak saya nggak betah gitu. Ini Oke. juga nih kan nggak boleh basah nih, karena kan kalau habis cuci Di wilayah ini dipakai customer juga. Iya, dipakai. Jadi Dipakai juga, Dipakai oke. juga. Biasanya kalau di sini tuh saya bikin kelas masak. Nah, jadi kita ini disingkirin. Nah, di sini ada islandnya itu, terus kompor dan dia mau masak. Masak apa? Sebetulnya sih bukan saya yang masak, saya cuma bantuin makan. Tapi mereka tuh Yayasan Jantung waktu itu ya, cara masak yang sehat, Oh, makanan oke, sehat, oke. terus
Pokoknya memang kita ngajarinnya tuh ibu-ibu gimana nih biar mereka sekarang pandemi tapi bisa tetap ada usaha, cara bikin nugget yang bisa dijual ya. Jadi kita ajarin beberapa menu gitu. Oke, keren. Tiap hari apa tuh saya mau ikut? Tiap bulan ini baru mau mulai lagi ya. Serius? Bagus. Karena mereka, ayo dong Po Nur, ayo nanti ya kita siapin menunya apa. Itu ada kayak pengumumannya gitu, posting Iya. ikuti les masak gitu. Di IG saya. Kayaknya dulu tuh jadi di ini situ. tadinya si dapur ini tadinya tuh musola. Musola. Jadi ini musola, terus ada kamar mandi. Nah dulu tuh ini nggak dipakai yang di sini. Bukan nggak dipakai. Jadi memang ini tuh ruang meeting tadinya, tutup ya. Di sini ruang meeting. Oh iya, Ya. iya benar-benar. Dan di sini kan lorong buat dari luar ke sini. Nah, ini ruang meeting satu ini ya. Nah, terus Dulu kita makan di situ tuh, Po. ya di tempat memang kopi, ya kan? Jadi dulu awalnya di sini cuman 9 ini Mbak Ida, ini Halo, Mas Mbak. April, Mas. jadinya ini Mas Adil ya. Jadi sebelumnya tuh ini yang cuman ada 9 kursi ya. 9 kursi. 9 terus kita cuma punya 3 meja ya. Iya, 3 meja aku duduk di situ. Terus Terus udah berawal dari 9 meja 3 meja di sini, terus di sini yang kuehnya di sini terbalik ya. Sampai lama-lama orang pada nanya. Nah, yang di luar di sini tuh ayo dong Po, kita bikinin kopi gitu kan. Ya udah waktu itu tuh kita kesusahan banget nyarinya. Sampai akhirnya dibikin perlombaan deh. Oh, sampai ada lomba. Iya. Dulu tuh awalnya memang kita juga nekat ya, bukanya tuh pas pandemi. 2019. Tapi ya udahlah ya, kata Bang Sandi, udah Non, buka aja. Yang penting kan kita bantu niatnya untuk UKM. Iya ya Bang, tapi kan ini kan kita harus tahu gimana nih. Aku belum pernah bikin bisnis kayak begini, tapi kan kita harus cari orang yang emang mengerti ya di bidang ini. Ya udahlah, aku nekat sama Indah. Udah. Terus memang tukang buburnya Bang Sandi kan dari zaman yang masih di driving range. Iya. Jadi ya udah panggilin deh itu si bubur. Pertama itu aja dulu karena memang orang kan banyaknya pengen buburnya itu kan. Ya udah sampai bubur ayam. Terus kita mulai merambah tuh snack-snack gitu kan. Iya. Karena kan orang-orang kantor biasanya mereka kalau udah sore seneng ngemil gitu kan. Jam-jam 4, setengah 4 gitu. Kenapa sampai maaf ya, Mpok ya, maaf ya. Jadi ini tuh sampai yang kayak lengkap banget gitu. Iya, ditaruh di sini. Iya, karena setelah berjalannya waktu memang ini semua berawal dari saya mau UKM tuh harus naik kelas gitu. Iya. Karena saya nggak mau UKM tuh dipandang sebelah mata. Maksudnya tuh gengsi deh kalau beli UKM gitu kan. Karena kan itu bukan yang sesuatu yang prestis gitu. Padahal salah. Justru kita menganggap UKM itu justru harus dinaikin karena memang ini kan justru mereka awalnya justru dari nol, begitu nol sampai mereka sukses, itu yang namanya justru memang pebisnis yang sukses. Nah ini yang masuk ke sini tuh udah diselektif, udah seleksi. Selain rasanya enak, yang ini barang-barang berarti ya dikurasi dan barang-barangnya pun juga ini sepiring Indonesia. Ini lucu banget. Ini udah ini Betawi banget ya. Ada yang Sunda, ada yang Sunda. Mereka tuh punya macam-macam dari semua daerah. Tunggu. Ini Betawi. Terus yang ini juga pengantin Betawi. Pengantin juga. Iya, ini pas kebetulan satu tema deh. Oke, terus ada nggak? Oh, ini dia udah. Buat apaan? Enggak, nanti saya mau ini kasih tahu. Untung diangkat. Sekalian tuh. Pasti nggak kelihatan. Sekalian nih. Ini ada binatang. Sini tuh. Beberes. Oh, ada binatangnya. Aku malah nggak lihat loh. Iya, tapi emang mataku tuh mata ini banget. Mata beberes. Jadi harus. Nah ini yang paling unik, ini yang paling saya senang ya. Bayangin nggak?
ini di antara ya. Saya bilang sama pegawai-pegawai saya, kalian harus ini kita tanaman itu kan ciptaan Allah. Jadi kalian harus menghargai karena kalau kita udah nggak menghargai Allah, gimana Allah mau menghargai kita gitu kan ciptaannya. Nah ini akhirnya, saya bilang ini tadinya nggak sesubur ini kan. Dan lucunya ini ajaib ya. Di antara semua iya. Jadi saya cuma bilang, kamu tahu nggak ini kenapa? Saya bilang, ini di antara semua perempuan cuma Nur yang paling bawel. Jadi ditandain ya, cuma satu daun yang paling ini sendiri. Coba aneh nggak sih? Bagus, lucu. Jadi setiap pagi saya bilang kalian harus jemurin. Kenapa? Karena mereka butuh jemurnya digotong sama ini ya, Bu? Enggak. Ini ada dalamnya. Oh, ada dalamnya. Semuanya. Enggak, ini juga enggak berat kok. Oh iya. Coba testing. Bukan batu. Ini ya buat 2 orang lah kalau yang cowok-cowok. Jadinya ini semua tanaman saya harus periksa juga. Jadi make sure tuh nggak boleh mati tanaman, karena kalau kalian ngurus tanaman aja nggak bisa, gimana ngurus yang lain gitu loh. Iya. Ini dari semua nih semua yang Indonesia. Nah ini paling cepet. Nah saya tuh justru sebetulnya ini kan mereka kan UKM tuh kan harganya juga nggak boleh mahal ya. Nah jadi saya juga nggak mau naikin banyak-banyak. Justru memang kita tuh maksudnya ketutupnya tuh karena makanan-makanan yang ininya, bubur ayam, ketupat sayur. Jadi yang kalau yang snack gini kan memang sering orang beli, tapi kan nggak terlalu banyak. Ya. Tapi alhamdulillah, emang ini ya yang namanya rezeki gitu. Dari mana aja orang justru sekarang jadinya seneng dengan tempat ini untuk dijadikan tempat event. Gitu. Nah ini nih ada Nur Corner gitu. Padahal ini ngambilnya dari UKM di Repack. Betul sekali. Karena mereka nggak bisa packaging kan, jadi kita yang bantuin gitu. Ada kerupuk Endolita yang naruh nama siapa? Mereka. Jadi mereka yang Endolita. punya. Tahu Endolita itu enak, endes. Oke. Saya mau tuh lebih banyak UKM yang masuk, justru lebih bagus buat saya karena kan kita bisa banyak bantu orang lebih banyak lagi gitu. Iya. Terus yang waktu itu kopi berhasil memenangkan pertandingan. Betul sekali. Jadi ini agak ceritanya sih menyedihkan ya, karena pada waktu tempat kita masih lama, memang orang tuh nggak ada yang mau kerjasama. Terus saya cuma bilang ya udah, saya berdoa. Waktu itu saya bilang kita jangan putus asa ya, tapi saya yakin pasti Allah kasih yang terbaik. Ternyata benar, pucuk cinta ulam tiba. Jadi si kopi Ahlan, dia memang lagi kesulitan tempat karena nggak bisa bayar sewa. Nah, sampai akhirnya dia bilang, oh ya udah, memang kami nggak punya tempat karena kami udah nggak bisa bayar sewa. Wah, gayung bersambut nih, kita bilang. Kita emang punya tempatnya, dia punya kopinya. Udahlah. Tapi dia memenangkan pertandingan itu kebetulan. Sebetulnya dia nggak ikut pertandingan itu. Tapi begitu kita coba kopinya, Bang gimana? Enak ya udah. Jadilah kita bagi hasil. Dari situ mulailah kita tambah rame kan, karena kalau ada warung kopi di mana-mana biasalah bapak-bapak kan senang ngopi kan. Ya udah, mulai deh. Jadi rame. Nambah. Iya. Itu yang di luar pasti pada ngopi semua tuh. Iya, dan di luar itu sengaja kita bikin supaya buat ngerokok. Iya. Nah terus si piring-piring ini nih. Nah, piring-piring ini ceritanya gimana? Ceritanya saya memang udah suka piring ini dari mereka pertama kali launching dari Nur Corner yang masih kantor. Jadi mungkin udah lebih dari 10 tahun ya, 15 tahun lalu kali. Tahu dari mana kok ada si piring-piring ini tuh gimana? Piring ini dulu dia ngasih Mas Andi untuk dikasihkan
contoh kayak hadiah gitu, gift ya. Oh iya. Terus saya lihat, Kok lucu? lucu banget. Lucu. Saya ingat banget dia ngasihnya yang Sundanis atau apa ya? Karena nih kan lihat ini yang ada kuda lumping. Oh ya. iya. Terus ini yang Padang. Itu Padang banget. Betul. Nah ini kalau nggak salah Irian deh tuh. Ya, Oh tuh, iya ya kan? betul. Jadi memang mereka punya dari semua daerah. Iya, Nah iya. cuman memang karena orang tuh nggak banyak tahu. Nah memang kan saya tadi bilang mata saya tuh memang cepat ya. Jadi saya bilang udah saya bikin sesuatu yang mengangkat Indonesia. Gimana caranya? Ya udah saya beliin lah piring-piring ini. Kebetulan memang waktu saya ada pameran New York apa namanya di Amerika sebelum pandemi itu sepiring Indonesia ini masuk. Wah, surprise banget. Itu saya buatan mana ketemu. sih? Di Indonesia. Maksudnya dia yang bikin yang bikin tuh Jakarta. dia di Jakarta. Bali, oh Jakarta. Perempuan. Oh. Dia berdua. Dia hias sendiri. Yes. Jadi dia yang satu yang khusus painting, yang desain, yang satu lagi yang produksi. Berarti kalau painting tuh painting one by one? Enggak, atau tapi udah ini cetak? udah cetak. Oh, oke. Kalau enggak soalnya lebih mahal aja. Iya, Karena kan iya. costnya pasti. Nah jadi dia udah merambah dari piring dia bikin nampan. Nah dari nampan dia Kepisin. bikin, betul, bikin Lucu. mug, bikin jadi. Ya Lucu, udah lucu, saya lucu. bilang placemat segala macem deh. Oh ini kan dari depan tuh Iya. kayak masuk ke dunia lain. Maksudnya pas masuk tuh Kayak kantong gitu ya, zeng gitu. mengantong. Weng apa kayak beda gitu. Ini dapat dari mana Iya, ini jadi interiornya? gini memang kan saya tuh hobinya memang ngedekor ya interior. Oh iya. Ya. Jadi buat saya itu ngedekor tuh sesuatu yang emang wah ini nih hobi saya nih gitu. Saya mau memberikan sesuatu yang emang saya mau bikin sesuatu yang emang saya suka. Waktu itu ini nih ruangan satu-satunya yang nggak dirubah. Oh tetap Kenapa begini. saya sengaja pertahankan? Karena ini kayak legendnya saya gitu. Oh. Karena saya bermula di sini itu saya bilang, Indah, saya mau bikin dapur yang lucu kecil, tapi ini nanti dapur ini untuk kita bikin sesuatu ibu-ibu yang bisa memang memberikan ilmu untuk kepada sharing lagi kepada ibu-ibu yang ada di Indonesia. Ya udah kata si Indah, saya bikin lah ini simple banget dan ininya saya naikin. Pokoknya saya bilang sama orang saya mau ceilingnya agak tinggi, jadi nggak usah dipakein ini aja, udah dibuka aja. Saya bilang nggak apa-apa, justru lebih lucu kalau ceiling tinggi. Nah awalnya tuh ini cuma sampai sini tadinya. Oh ini sampai Ya. sini. Ini aja belum Oke. kelar, ini belum kelar.